Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alika Nindya Putri, saya dari kelas 105. Di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang virus rubella. Untuk sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan menyebutkan topik apa aja yang saya akan bahas. Yang pertama itu dari pengertian penyakitnya, yang kedua ada ciri dan karakteristik dari virus rubella, yang ketiga, ada struktur dan fungsi virus rubella. Yang keempat, ada penyebab penyakitnya. Yang kelima, ada gejala penyakitnya. Yang keenam, ada patofisiologinya. Yang ketujuh, ada jenis-jenis dari penyakitnya. Yang kedelapan, ada pencegahan dan pengobatan. Lanjut ke pengertian. Rubella atau sering disebut dengan campak Jerman adalah penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh virus rubella. Dia menyebar melalui droplet udara ketika seseorang terinfeksi batuk atau bersin. Yang lanjut, kita ke ciri dan karakteristik. Virus rubella memiliki diameter sekitar 40-60 nanometer. Yang kedua, ada memiliki bentuk bulat atau sferis. Yang ketiga, memiliki lapisan yang melapisi selubung proteinnya. Yang terakhir ada rubella adalah virus RNA yang genetiknya itu terdiri dari RNA bukan DNA seperti pada sel manusia. Lanjut ke struktur dan fungsi virus rubella. Yang struktur virus rubella ini ada 4. Yang pertama itu glikoprotein, yang kedua ada nukleokapsid, yang ketiga ada RNA, yang keempat ada lipid bilayer membran. Untuk fungsi glikoprotein ini berfungsi sebagai menyusun membran sel yang sifat hidrofiliknya, membuat membran sel fungsi ini transportasi dan juga komunikasi antar sel. Yang untuk nukleokapsid pada virus rubella ini memiliki fungsi utama. Yang pertama itu melindungi RNA genom virus. Yang kedua ada membantu dalam proses replikasi virus. Yang ketiga ada melindungi asam nukleat di dalamnya agar tidak terpengaruh oleh sel inang. Yang ketiga itu ada RNA positif. Nah, ini merupakan RNA positif yang dibuat oleh asam nukleat digunakan sebagai template untuk membuat garam positif baru. Yang terakhir itu ada lipid bilayer membran. Lipid bilayer membran ini biasa disebut dengan envelope atau selubung virus, mempunyai fungsi itu melindungi materi genetika virus. Yang kedua, membantu dalam pembentukan partikel yang utuh. Yang terakhir ada melindungi RNA dari kerusakan enzim-enzim. Lanjut ke penyebab dan penyakit virus rubella. Penyakit ini menular melalui percikan udara yang keluar saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Seseorang juga dapat terinfeksi dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi oleh virus rubella. Kemudian, ia menyentuh wajahnya yang terutama itu pada bagian mata, hidung, dan wajah dan mulut. Untuk gejalanya itu yang pertama ada ruam kulit, yaitu ruam merah muda yang dari wajah hingga menyebar ke seluruh tubuh. Yang kedua ada demam. Biasanya itu terjadi itu pas penderita rubella demam ringan atau sedang. Yang ketiga ada pembengkakan kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening ini terjadi di leher dan di belakang telinga dan membengkak dan terasa nyeri. Yang keempat ada gejala respiratori ringan. Contohnya itu kayak gejala seperti pilek, sakit tenggorokan, dan batuk ringan bisa terjadi. Yang kelima ada nyeri sendi. Ini mengalami nyeri sendi meskipun gejala ini biasanya ringan. Yang keenam itu ada gejala umum lainnya. Contohnya itu seperti sakit kepala, kehilangan nafsu makan, dan kelelahan dan iritasi pada mata juga dapat terjadi. Untuk patofisiologinya, rubella itu menyerang ke oral, droplet,
lalu ke navosaring saluran, lanjut ke aliran darah, lanjut ke masa prodromal 1 sampai 5 hari. Ini masa sebelum terjadi gejala. Yang lanjut viremia, virus masih di aliran darah. Untuk ini tema kerusakan selaput lendir. Lanjut ke penyakitnya itu berupa demam, sakit tenggorokan, kemerahan pada konjungtif. Lalu ke infeksi, keguguran, infeksi pada kelainan, infeksi tanpa kelainan, non infeksi dan kelahiran mati. Lanjut ke resikonya, itu kongenital pada mata itu katarak, mikrotalmia, glukema, ketulian, dan lain-lain. Lanjut ke jenis-jenis penyakit virus rubella. Yang pertama itu rubella capak Jerman. Penyakit virus rubella ini adalah infeksi virus ringan ditandai oleh demam tinggi, ruam merah muda, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kedua ada congenital rubella syndrome. Yang terjadi itu di seorang wanita yang sedang hamil, dia terinfeksi rubella selama kehamilan. Nah, virus ini menyebabkan itu pas hamilnya itu punya cacat bawaan. Yang ketiga ada rubella pada orang yang sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti penderita HIV atau AIDS. Mereka yang menjalani terapi imunosupresif. Untuk pencegahan penyakit virus rubella, yang pertama ada vaksin MMR, yang kedua hindari kontak dari penderita, yang ketiga cuci tangan yang bersih, yang keempat ada praktik kebersihan, yang kelima ada menjaga kekebalan tubuh. Nah, menjaga kekebalan tubuh itu seperti kesehatan tubuh dengan makan makanan bergizi, berolahraga, istirahat dengan cukup, dan mengelola stres. Lanjut ke pengobatan virus rubella ini. Nah, virus rubella ini tidak ada pengobatan secara spesifik yang memperpendek perjalanan infeksi rubella. Nah, rubella akan sembuh setidaknya itu dalam 3-5 hari. Tidak diperlukan pengobatan khusus dengan antibiotik. Untuk cara pengobatan atau pemulihan rubella, yang pertama itu penderita rubella tidak beraktivitas keluar rumah hingga sembuh atau sampai setidaknya itu 7 hari sesudah ruam menghilang. Yang kedua itu ada untuk mengatasi demam, keluhan pegal-pegal, dapat mengonsumsi obat paracetamol atau ibuprofen sebagai anti nyeri ataupun anti previt. Yang ketiga itu ada istirahat yang cukup. Yang keempat ada multivitamin sebagai perbaikan sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi yang terjadi di tubuh masing-masing. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.